Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat 1 sampai ayat ke-4. Yang mana dalam 4 ayat ini terdapat rukun dalam bersumpah, arkanul qasam. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang rukun-rukun ini. Siapa yang bisa menyebutkan kembali? Setiap sumpah pasti ada rukun-rukun ini. Nah, siapa? Itu tujuan dalam bersumpah atau sebab sumpah, untuk ketika mengucapkan sesuatu yang agung, ketika orang yang kita ajak bicara itu meragukan perkataan kita, dan atau yang ketiga ketika orang yang kita ajak bicara mengingkari perkataan atau kabar yang kita bawa. Itu adalah sebab-sebab dalam bersumpah. Tapi kalau rukun-rukun dalam sumpah yang kita tulis di papan dahulu, al-muqsim, yang bersumpah, kemudian sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, al-muqsam bihi, dalam hal ini, dalam surat ini adalah al-qalam wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang ketiga, tujuan dalam bersumpah, al-muqsam alaihi, dan dalam surat ini adalah 3 ayat setelahnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Tambah lagi yang keempat, kemarin saya lupa, yaitu huruf al-qasam. Huruf dalam bersumpah. Apa saja huruf yang digunakan ketika bersumpah? Ada 3 huruf, ba, ta, dan waw. Billahi, tallahi, wallahi. Sekarang kita lihat apa kaitan antara al-muqsam bihi, hal yang Allah pakai untuk bersumpah dalam surat ini, dengan al-muqsam alaihi, tujuan Allah bersumpah dalam surat ini. Apakah ada kaitannya? Kita tulis ya. Al-qasam, rukunnya pertama al-muqsim, yang bersumpah. Nah, dalam surat tersebut siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruful qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada 3, al-ba, at-ta, al-waw. Billahi, tallahi, wallahi. Nah, dalam surat Al-Qalam, huruf apa yang Allah pakai untuk bersumpah? Huruf waw, wallahi. Kemudian yang ketiga, al-muqsam bihi, hal yang digunakan untuk bersumpah. Apa saja dalam surat Al-Qalam yang Allah pakai dalam bersumpah? Nun, bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya nun adalah ringkasan dari nama Allah.
seolah-olah Allah bersumpah dengan namanya. Bagi pendapat ini, nun. Kemudian yang kedua, wal qalam. Yang ketiga, wa ma yasturun. Ya, ada 3. Baik. Kemudian rukun yang keempat, al-muqsam alaihi, sesuatu yang digunakan tujuan dari sumpah. Ya. Dalam surat Al-Qalam ada 3 al-muqsam alaihi-nya. Yang pertama apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang kedua, wa inna laka ya la ajran ghairu mamnun. Yang ketiga, wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Baik. Sekarang kita lihat apa kaitan al-muqsam alaihi dengan al-muqsam bihi. Dalam al-muqsam bihi Allah menyebutkan 3 hal. Nun, wal qalami, wa ma yasturun. Al-muqsam alaihi-nya juga 3. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, menurut sebagian pendapat ya, yang kita bahas di awal kali pertemuan kajian surat Al-Qalam ini, sebagian mengatakan nun di sini merupakan huruf terakhir dari nama Allah Ar-Rahman. Masih ingat? Ya. Huruf terakhir dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, ini. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya, berasal dari kata rahmat. Di antara dampak dari rahmat adalah nikmat. Ya. Di antara dampak rahmat adalah nikmat. Allah ketika merahmati seorang hamba, dampaknya, di antara dampaknya adalah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga yang masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang mereka dapatkan setelah mendapatkan rahmat? Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi nikmat merupakan salah satu dampak dari rahmat. Kita lihat kaitannya dengan al-muqsam bihi yang pertama. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Karena nikmat Allah, engkau wahai Muhammad tidaklah menjadi orang yang gila. Al-Qalam adalah alat untuk menyebarkan ilmu. Tanpa adanya pena, ilmu tidak akan tersebar luas. Ya. Al-muqsam alaihi yang kedua, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wahai Muhammad, engkau benar-benar akan mendapatkan pahala yang tanpa terputus. Dari mana sumber pahala Nabi yang tanpa terputus? Kita sebutkan ada 3 kemarin ya. Sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan, kemudian ilmu. Di antara 3 hal ini, sumber terbesar dari mana? Ilmu, sumber terbesar. Kaitannya dengan kolam sangat erat. Ya. Sekarang wa ma yasturun. Di antara tafsir wa ma yasturun adalah Al-Qur'an. Karena yasturun, mereka yang menulis di sini maksudnya salah satu tafsir ya, para penulis wahyu. Ya. Masih ingat ini, Pak?
Masih ingat atau sudah lupa ini? Wa ma yasturun, dan demi apa yang mereka tulis. Siapa yang dimaksud mereka ini, yang menulis ini? Sebagian pendapat mengatakan apa? Para penulis wahyu. Ya. Ingat apa enggak? Kok kayaknya bengong ini. Ingat apa enggak ya? Ini kita bahas pada pertemuan kemarin. Mereka yang menulis di sini adalah para penulis wahyu. Apa yang mereka tulis? Apa yang para penulis wahyu itu tulis? Apa? Al-Quran, ya kan? Jadi di antara tafsir ini adalah Al-Quran. Demi Al-Quran. Di antara tafsirnya. Bisa dipahamin, Pak ya? Sekarang al-muqsam alaihi yang ketiga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dari mana sumber akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhu Quran. Akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi antara al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaihi itu kaitannya sangat erat. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan matahari di sini? Ketika ingin menyampaikan tiga hal ini, kenapa Allah tidak mengatakan wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha? Namun Allah bersumpah dengan ketiga hal ini. Karena kaitan antara al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaihi ini sangat erat. Baik. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasatubasiru wa yubasirun. Engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Tubasiru berasal dari kata absara yubasiru yang maknanya adalah melihat, sama dengan ra'a yara. Ya, maknanya adalah melihat. Engkau akan melihat wahai Muhammad, dan mereka pun akan melihat bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang terfitnah? Ya. Sebagian mentafsirkan tubasiru ini dengan al-ilmu, bukan melihat, tapi mengetahui. Engkau Muhammad akan mengetahui dan mereka pun juga akan mengetahui. Mereka orang yang mengatakan engkau gila, mereka juga akan mengetahui bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang terfitnah? Al-maftun di sini berasal dari kata fitnah, yang mana makna fitnah dalam ayat ini adalah gila. Ya. Makna fitnah dalam ayat ini adalah gila. Tafsir fitnah dalam ayat ini adalah gila. Kalau antum dapati dalam mushaf terjemahan, ya, diterjemahkan dengan siapa di antara kalian yang gila, maka terjemahan ini adalah tafsir. Ya. Karena asal dari kata maftun adalah terfitnah, berasal dari kata fitnah. Ya. Ketika diterjemahkan dengan orang gila, siapa di antara kalian yang gila? Berarti ini terjemahan berdasarkan tafsir, bukan berdasarkan arti bahasanya. Bisa dipahami Pak ya? Karena secara bahasa ini terfitnah. Al-maftun maknanya adalah terfitnah. Namun tafsirnya adalah orang gila. Jadi makna fitnah di sini adalah gila. Fitnah dalam Al-Quran disebutkan berulang kali, banyak sekali, belasan disebutkan dengan makna yang berbeda-beda. Ya, di antara makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kesyirikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang musyrik supaya tidak terjadi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di situ? Kata para ulama tafsir, kesyirikan, supaya tidak terjadi kesyirikan di atas bumi. Ya. Di antara makna fitnah yang lain adalah menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Wahai Muhammad, hati-hati terhadap orang kafir. Mereka akan memfitnahmu. An yaftinuka. Di sini Allah memakai lafaz fitnah. Mereka akan memfitnahmu
dari sebagian ayat yang kami turunkan kepadamu. Kata para ulama, kata tafsir dari para ulama mengatakan fitnah di sini maknanya adalah menghalangimu dari sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna fitnah yang lain ya adalah ujian. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak difitnah. Nah, apa makna tidak difitnah di sini? Tidak diuji. Pasti akan ada ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kata Allah. Sungguh kami telah benar-benar menfitnah orang-orang sebelum mereka. Maksudnya telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan banyak sekali ya makna fitnah yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi makna fitnah itu tidak hanya satu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu diartikan dengan ketika menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang tidak benar. Ya tidak? Dalam bahasa Indonesia dikatakan itu fitnah. Anak pribadi belum mendapatkan dalam bahasa Arab fitnah itu diterjemahkan, diartikan dengan makna tersebut. Wallahu a'lam, ana belum mendapatkannya. Tapi itu makna yang populer dalam bahasa kita. Taib. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang gila? Muhammadkah atau kalian orang Quraisy yang menuduhnya gila? Sebagian mengatakan bi di sini maknanya adalah fi ayyikumul maftun. Maknanya siapa di antara kalian yang terdapat orang gilanya? Siapa di antara kalian wahai orang beriman dan orang musyrik yang terdapat orang gilanya? Bisa dipahami tidak perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, siapa di antara kalian yang gila? Siapa di antara kalian wahai Muhammad dan wahai orang-orang musyrik yang gila? Muhammadkah atau kalian? Kalau yang kedua, fi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian wahai orang beriman dan wahai orang musyrik yang terdapat orang gilanya? Mohon maaf, bisa dipahami perbedaannya? Ya. Jadi yang kedua ini bi ditafsirkan dengan fi. Bi maknanya adalah fi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya dan tentang orang yang mendapatkan hidayah. Allah lebih mengetahui mana yang tersesat, mana yang mendapatkan hidayah. Orang berimankah yang sesat atau orang musyrikkah yang sesat? Orang berimankah yang mendapatkan hidayah atau orang musyrikkah yang mendapatkan hidayah? Itu Allah lebih mengetahui. Kita ketika mendengar dan membaca ayat ini, seharusnya kita memiliki dua sikap. Sikap pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan semua amalan kita dan berusaha untuk membenarkan, ya, membetulkan, memperbaiki amalan kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Kita berusaha untuk memperbaiki amalan kita supaya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah, tidak peduli dengan omongan orang lain. Orang lain mau bilang ini aneh, ini kolot, ini kampungan, atau yang lagi populer kadrun, ya, kadal gurun katanya, terserah. Ya, Allah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Kalau kita tanamkan ini dalam diri kita, Masya Allah, kita akan semakin ikhlas, semakin bisa memperbaiki amalan kita sesuai dengan
yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak peduli apa kata orang. Fala tuti'il mukadzibin. Kemudian Allah berfirman, dan janganlah engkau mentaati orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat menginginkan engkau menjadi lunak, wahai Muhammad, dan sehingga mereka pun akan lunak, bersikap lunak kepadamu. Ya. Lunak di sini maknanya menuruti ajakan mereka supaya Nabi meninggalkan dakwah. Mereka berusaha menginginkan engkau menjadi lunak sehingga mereka pun berbuat lunak kepada engkau, wahai Muhammad. Waddu ini kata sebagian ulama adalah keinginan yang disertai dengan usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Waddu, kalau kita mendengar mawaddah, ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, mawaddah itu berasal dari kata wadda, ya waddu. Waddu artinya mereka, jamak waddu, menginginkan. Kata sebagian ulama di sini menginginkan yang disertai dengan usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Kalau hanya sekedar menginginkan itu namanya iradah. Arada yuridu, keinginan tanpa usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, itu arada yuridu iradah. Ya. Tapi kalau keinginan disertai dengan usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, itu namanya wadda yawaddu. Nah, apa usaha apa yang dilakukan oleh orang Quraisy supaya Nabi itu bisa melunak? Banyak usaha yang mereka lakukan. Mulai dari usaha yang terkecil sampai usaha mau membunuh Nabi, mau mengeluarkan Nabi SAW dari kampung halamannya. Sebagian mereka datang kepada Nabi SAW menawarkan dunia. Ya Muhammad, in aradta bihadza mulkan malaknaka. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin dengan dakwahmu ini ingin menjadi raja, kami angkat engkau menjadi raja. Kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali kami bermusyawarah denganmu. Wahai Muhammad, in aradta malan mal jama'na laka min amwalin. Kalau engkau menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami. Kami akan berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau engkau ingin wanita, kami nikahkan engkau dengan wanita tercantik di antara kami. Di antara usaha mereka, namun semuanya ditolak oleh Nabi SAW dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Wahai Muhammad, kalau seandainya bukan karena kami yang meneguhkan engkau, engkau akan cenderung sedikit kepada bujukan mereka, kepada rayuan mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah teguhkan, ya, Nabi tidak memperdulikan tawaran mereka, bujukan dan ajakan-ajakan mereka. Idzal azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat. Kata Allah, kalau sampai engkau condong melunak kepada mereka, la azaqnaka dhifal hayat. Kami akan rasakan kepada engkau azab di dunia yang berlipat ganda, wa dhifal mamat, dan azab ketika kematian yang berlipat ganda. Di antara usaha mereka juga, mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka 1 tahun, dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi SAW 1 tahun. Ketika cara yang tadi tidak berhasil, ya, mereka menempuh cara yang lain. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, na'budu ilahaka sanah wa ta'budu alihatana sanah. Wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Sebagai gantinya, engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun. Ya, namun Nabi tolak. Dan kebiasaan Nabi SAW, ya, beliau tidak pernah memanggil dan menyakiti kaumnya dengan perkataan yang kasar. Innaka la'ala khuluqun azim.
engkau berada di atas akhlak yang agung wahai Muhammad. Walaupun berbagai cara mereka lakukan untuk membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melunak, namun beliau tidak pernah berkata kasar. Beliau tidak pernah menolak dengan perkataan yang menyakiti hati mereka, kecuali apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah awal kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dengan panggilan yang sedikit menyentuh, ya, menyakiti hati mereka. Yang mana sebelumnya Nabi memanggil mereka dengan panggilan yang lembut, ya qaumi, wahai kaumku, ya bani Abdi Manaf, ya bani fulan, ya bani fulan. Namun ketika mereka mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka 1 tahun, dan mereka menyembah Tuhan Nabi SAW 1 tahun, Allah memerintahkan kepada Nabi dengan kalimat yang sedikit menggores hati mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Awal kali Nabi mengatakan kepada mereka, wahai orang kafir. Yang mana sebelumnya Nabi memanggil mereka dengan panggilan yang mereka sukai. Seperti inilah dalam berdakwah, berkata yang baik, memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Nah, sebagaimana Nabi memanggil kaumnya, wahai ya qaumi, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Baik. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat menginginkan engkau melunak wahai Muhammad. Dan ini adalah sesuatu yang tercela. Istilahnya ini dalam syariat dinamakan dengan mudahanah. Ya, al-mudahanah, melunak. Apa makna al-mudahanah? Mudahanah ulama memaknainya dengan bermacam-macam makna, berbeda pendapat dalam memaknai mudahanah. Namun saya nukilkan pendapat yang menurut saya adalah pendapat yang bagus, ya, yaitu pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan al-mudahanah maknanya tarkuddin li solahid dunya, yaitu menanggalkan agama demi kemaslahatan dunia. Ya. Menanggalkan agama, meninggalkan agama demi kemaslahatan dunia. Dunia mencakup umum apa saja, demi harta, demi kedudukan, demi popularitas, ya, demi diterima di sebuah komunitas misalkan, atau demi harta, ya, misalkan seseorang dia tahu majikannya tidak menyukai orang yang memakai kerudung misalkan, ya, supaya dia mendapatkan kemaslahatan dunia dari majikannya, dia lepas kerudungnya supaya bisa bertahan di pekerjaannya. Atau demi popularitas, ya, ingin disebut, ingin dikatakan baik, ingin dikatakan orang yang paling toleran, sehingga dia ikut-ikutan juga dalam mengucapkan hari raya, selamat hari raya, mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh syariat demi untuk mendapatkan keridhaan orang lain. Ini masuk dalam mudahanah, ya. Atau dalam berdakwah juga ada yang mudahanah. Ketika seseorang berdakwah tujuannya adalah bukan untuk menyampaikan kebenaran, bukan lillahi ta'ala. Ketika tujuan dakwanya adalah untuk mengikuti selera masyarakat pada umumnya, masyarakat cenderung kepada hal ini, supaya diterima dakwahnya, dia menyampaikan hal ini walaupun hal tersebut bertentangan dengan syariat. Ini juga termasuk mudahanah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, tujuannya untuk mendapatkan agar dia bisa diterima dalam masyarakat tersebut. Misalkan, ya, dia berdakwah di lingkungan orang yang kebiasa merokok misalkan, ya, dia tahu rokok itu haram. Supaya diterima dakwah di situ, dia mengatakan rokok itu tidak ada dalilnya. Keharaman rokok itu tidak ada dalilnya. Dalam Al-Quran kalau kita buka, nggak ada menyebutkan rokok. Dalam sunnah pun, hadis, kalau kita buka semua kitab hadis, nggak ada yang menyebutkan rokok. Memang nggak ada di zaman Nabi, memang nggak ada. Namun keharaman rokok berdasarkan dalil-dalil yang lain, dalil-dalil qiyas, supaya bisa diterima. Dia mengatakan rokok itu tidak haram, ya.
dakwahnya mengikuti selera pasar, mengikuti kebiasaan masyarakat umumnya. Karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ulama itu ada 3 macam. Dai itu ada 3 macam. Yang pertama dai sultan, ulama sultan. Ulama atau dai yang berdakwah mengikuti seleranya pemimpin, menyesuaikan dengan sikapnya pemimpin. Pemimpin bersikap seperti ini, dia ikuti itu. Dia fatwanya dicocokkan dengan keadaan pemimpinnya, dengan kebiasaan pemimpinnya, dengan sikap pemimpinnya, dengan kebijakan pemimpinnya, dicocokkan fatwanya. Dan ini sejak dulu ada. Sebagian orang alim, ulama dulu, mereka memalsukan hadis supaya sesuai dengan kebiasaan pemimpinnya. Ulama sultan. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi naslin au huffin au hafidin. Ini hadis sahih, sampai sini sahih. Tidak boleh ada perlombaan, tidak boleh mengikuti perlombaan, tidak boleh mengadakan perlombaan kecuali dalam 3 hal. Lomba memanah, lomba menunggangi onta, dan lomba menunggangi kuda. Karena 3 hal ini yang membantu kita untuk kuat dalam berjihad, memanah, berkuda, menunggangi unta. Kata Nabi, tidak boleh ada perlombaan kecuali dalam 3 hal ini. Dia ketika melihat sang khalifah itu senang dengan burung, bermain burung merpati, dia tambah hadisnya. Au janah, atau dalam masalah burung. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan kebiasaan sang khalifah. Ya, ini ulama sultan. Ulama ketika berdakwah, ketika dia berfatwa, ketika dia menyeru, menasihati, dia lihat kebiasaan pemimpinnya, sesuai tidak dengan pemimpinnya. Ini yang pertama, dan ini tercela. Yang kedua, ulamaul ummah, au du'atul ummah, au ulamaul jumhur. Seorang ulama, seorang dai yang menyeru, dia menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, menyesuaikan dakwahnya dengan selera umat pada umumnya. Umat ini kebiasaannya seperti ini, supaya tidak bertentangan, dia sesuaikan dakwahnya, dia sesuaikan materinya, ya, walaupun itu melanggar syariat. Kemudian yang ketiga, Syekh bin Baz. Sebelum ketiga, saya mau menceritakan bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu benar-benar seorang ulama yang menyeru kepada kebenaran, yang berdakwah memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzakki 'alallahi ahadan. Banyak yang belajar kepada beliau dari berbagai macam kelompok. Ketika beliau mengadakan majelis ilmu, kajiannya sangat ramai, dan yang hadir dari berbagai macam kelompok. Ketika ditanya tentang suatu kelompok, beliau itu menjawab apa adanya. Ditanya tentang kelompok ini sesat apa tidak, beliau jawab sesat, sesuai dengan kebenaran, kenyataan. Beliau tidak takut, ya. Beliau tidak mengikuti nanti khawatirnya begini, khawatirnya begitu, tidak. Namun mereka tetap belajar kepada beliau. Orang kalau ketika berdakwahnya itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha kepada dia, dan Allah buat manusia itu ridha kepada dia. Tapi kalau orang beramalnya mencari keridhaan manusia, maka Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan buat semua manusia murka kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah ulamaul haq, du'atul haq, seorang dai yang menyeru kepada kebenaran. Baik kebenaran itu sesuai dengan kebijakan pemimpinnya, kebijakan pemerintah atau berlawanan. Baik kebenaran yang dia sampaikan itu sesuai dengan masyarakat pada umumnya atau bertentangan dengan masyarakat pada umumnya. Inilah dai yang benar, dai yang lillahi ta'ala. Nabi SAW ketika mengajak kepada Islam, ajakan beliau sangat bertentangan dengan masyarakat yang ada pada waktu tersebut. Benar apa tidak?
ajakan Nabi pada Islam sangat bertentangan dengan masyarakat pada waktu tersebut. Namun Nabi tetap jalan. Nabi tidak melunak. Mereka ingin membuat Nabi melunak. Ya, Nabi tetap jalan. Seorang dai ketika menyampaikan, hendaknya dia disampaikan adalah kebenaran, baik sesuai dengan selera umat atau tidak, baik sesuai dengan kebiasaan umat atau tidak. Sampaikan yang benar, sampaikan benar. Yang salah, sampaikan salah. Namun dengan satu catatan, cara menyampaikannya dengan lemah lembut, gitu. Bukan mengikuti selera pasar. Ya, ini namanya mudahana. Kalau mengikuti selera pasar dengan melanggar syariat, itu namanya adalah mudahana. Dan ini tercela dan diharamkan. Ada yang mirip dengan mudahana dan hukumnya tidak mengapa, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Mirip dengan mudahana, namun bukan mudahana. Namanya mudaroh. Ya, mudaroh kata Imam Al-Qurtubi adalah badlud dunya li ajlid din abid dunya. Ya, memberikan dunia demi mendapatkan agama atau demi mendapatkan dunia. Memberikan dunia demi mendapatkan agama atau demi mendapatkan dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi banyak bersedekah, banyak memberi. Ya, dengan pemberian Nabi, dengan sedekah Nabi, banyak yang masuk Islam. Ini namanya mudaroh. Nabi mengeluarkan dunianya, memberikan dunianya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan agama. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena sedekah Nabi, karena harta yang diberikan oleh Nabi SAW. Pernah ada orang Arab Badui datang kepada Nabi meminta harta. Apa yang diberikan oleh Nabi? Kambing. Yang disebutkan kambing itu bisa menutupi 2 gunung, saking banyaknya. Orang Arab Badui datang kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada Islam. Sungguhnya aku mendapati seseorang ketika memberi dia tidak takut miskin. Akhirnya kaumnya masuk Islam. Ya. Ini namanya mudaroh. Dan kebiasaan Nabi juga, orang yang baru masuk Islam itu diberi harta yang banyak. Mu'allafati qulubuhum. Itu diberi harta yang banyak pada perang Hunain. Ya, orang Quraisy baru masuk Islam, diberi harta yang banyak, sedangkan sahabat Ansor yang sudah lama masuk Islam tidak diberi oleh Nabi SAW. Sebagian orang Ansor protes kepada Nabi. Ya, namun dengan berbisik-bisik di belakang beliau SAW. Protesnya dengan berbisik-bisik di belakang beliau. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengumpulkan orang Ansor. Ya Ansor, ala tardawna an yarji'an nas ila buyutihim bid dunya wa tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang Ansor, apakah kalian tidak rela manusia yang baru masuk Islam itu pulang ke rumah mereka dengan membawa dunia, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menangis. Ya, kami rela ya Rasulullah. Raditu bin Nabi hukman. Kami rela dengan keputusan Nabi SAW. Ini diantara kebiasaan Nabi. Orang yang baru masuk Islam diberi harta yang banyak. Ini namanya mudaroh. Nabi berikan dunia supaya mendapatkan agama. Sebagian mengatakan makna mudaroh itu adalah berlaku lemah lembut, berkata lemah lembut terhadap seseorang supaya dia menerima dakwah kita. Misalkan dalam suatu tempat ada orang yang berpengaruh, ya, orang yang sangat berpengaruh dalam memberikan kebijakan di tempat tersebut. Kita dekati dia, kita berkata-kata yang baik pada dia, supaya kita bisa berdakwah di situ. Ini juga masuknya mudaroh. Tujuannya adalah supaya bisa berdakwah, supaya bisa menyebarkan agama, berlaku lemah lembut, supaya bisa menyebarkan agama, supaya bisa mendapatkan agama. Ini mudaroh. Kalau mudahanah tadi berlaku lemah lembut supaya mendapatkan dunia dengan meninggalkan agama. Mirip tidak? Sama-sama lemah lembut, ya. Tapi mudahanah
untuk mendapatkan dunia, lemah lembut untuk mendapatkan dunia dengan meninggalkan agama. Tapi mudaroh, kalau mudaroh berlaku lemah lembut untuk mendapatkan agama, untuk bisa berdakwah agar mereka bisa menerima dakwah kita. Ini adalah sebuah hal yang sangat mirip, namun yang satu itu tercela dan haram, yaitu mudahana, sedangkan yang satunya itu terpuji. Naam. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak di antara akhlak yang tercela. Setelah Allah menyebutkan tentang keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dituduh sebagai orang gila, Allah sebutkan Nabi berada di atas akhlak yang agung. Allah menyebutkan akhlak musuhnya. Dan ternyata orang yang menuduh Nabi orang yang gila, mereka berakhlak dengan berbagai macam akhlak yang tercela. Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim. 9 akhlak tercela, yang mana apabila 9 akhlak ini ada pada suatu umat, maka umat itu akan hancur. Lihat bagaimana nanti kita bahas pengaruhnya akhlak ini pada kehancuran suatu umat. 9 akhlak. Yang pertama apa? Halafin, mahin. Kedua mahin. Hammazin. Yang ketiga hammaz. Masya'in binamim. Keempat adalah masya'in binamin, namimah, mengadu domba. Manna'in lil khair. 5. Mu'tadin. 6. Athim. 7. Utullin. 8. Zanim. 9. Apa makna 9 akhlak ini? Wala tuti' kulla halaf. Halaf maknanya orang yang banyak bersumpah. Ya, sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah tentang masalah-masalah yang remeh, dia dengan mudahnya bersumpah dengan nama Allah. Ini adalah suatu yang tercela. Kemarin kita sebutkan, sumpah itu dilakukan dengan 3 sebab. Ya, tidak bermudah-mudah dalam bersumpah. Namun karena benar-benar, karena kalau ada tujuan yang agung, ketika ingin menyampaikan sesuatu yang agung, itu baru boleh bersumpah. Atau ketika orang yang kita ajak bicara meragukan perkataan kita, atau ketika orang yang kita ajak bicara mengingkari apa yang kita katakan, itu baru boleh bersumpah. Adapun bersumpah terhadap hal-hal yang remeh, itu adalah tercela. Itu sifatnya orang yang hina. Dia menjadikan Allah sebagai tameng bagi dia. Sedikit-sedikit menyebut nama Allah. Ya, sedikit-sedikit menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah Allah menjadi tameng dalam setiap perkataannya. Ini mengagungkan Allah apa tidak? Tidak. Ini tidak mengagungkan Allah. Ya. Karena selayaknya nama Allah itu diletakkan di tempat yang agung. Tidak disebutkan kecuali ketika dalam masalah-masalah yang agung. Nama bapak kita saja, kalau setiap saat kita menyebutkan nama bapak kita, itu pujian apa tidak? Ya, kita sebutkan dalam masalah yang remeh. Ya, bapak saya, ketika kita kumpul dengan teman-teman kita supaya ingin diakui, bapak saya itu orangnya begini, ya, orangnya yang banyak harta, misalkan memiliki kedudukan yang tinggi, pindah tempat disebut lagi bapaknya, pindah tempat disebut lagi bapak. Ini mengagungkan, memuliakan bapak apa tidak ini? Ya, ini justru membuat malu bapaknya. Bapaknya akan malu. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tidaklah disebut kecuali dalam hal-hal yang agung. Tidaklah dijadikan sebagai sumpah kecuali dalam hal-hal yang agung. Falat wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang gemar bersumpah. Siapa yang disebutkan? Ya, yang dimaksud dengan
orang yang gemar bersumpah dan tentang 9 sifat ini. Siapa yang dimaksud? Mahin, Hammas, Masya'in, Binamim dan sampai Zanim 9 sifat ini. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang dimaksud di sini adalah Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Sebagian mengatakan Al-Usud bin Abdi Yaghuth. Sebagian mengatakan Al-Akhnas ibn Syuraiq. Sebagian mengatakan Abu Jahal. Ya. Namun manhaj Al-Quran, metode dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama. Al-Quran ketika ingin memperingatkan dari seseorang atau ketika ingin menegur seorang, Al-Quran tidak menyebutkan nama. Ini adalah manhaj metode Al-Quran. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling. Tidak disebutkan, walaupun semua tahu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ya. Mohon maaf, bisa dipahami ya. Tidak disebutkan dalam surat tersebut siapa yang dimaksud dia bermuka masam dan berpaling. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwaji haditha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan rahasia kepada sebagian istrinya, ya. Kemudian sebagian istrinya itu menyebarkan, padahal Nabi berpesan untuk tidak disebarkan. Sebagian istri beliau menyebarkan. Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim tanpa menyebutkan nama. Ini metode Al-Quran. Ketika menegur, ketika memperingatkan dari seseorang, keburukan seseorang, Al-Quran tidak menyebutkan nama, namun menyebutkan sifat. Ya. Karena kalau dengan menyebutkan sifat, tidak disebutkan nama, hanya disebutkan sifat, faedahnya lebih umum. Ya. Misalkan kalau kita ingin memperingatkan teman kita dari si fulan, yang mana si fulan ini suka menghibah. Ya. Kalau kita menyebutkan namanya, faedahnya hanya terhadap orang tersebut. Kita memperingatkan teman kita dari bahaya orang tersebut, hanya dari bahaya orang tersebut yang suka menghibah. Tapi kalau kita katakan kepada teman kita, janganlah engkau berteman dengan orang yang suka menghibah, ini faedahnya umum. Kita peringatkan teman kita ini dari orang ini dan dari orang yang semisal ini yang memiliki sifat yang sama. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau kita memperingatkan orang lain tentang keburukan orang lain, kalau menyebutkan sifat, itu faedahnya lebih umum. Dan ini manhaj Al-Quran. Kecuali apabila butuh untuk disebutkan nama, maka boleh disebutkan nama. Dan Al-Quran hanya menyebutkan 2 nama. Ya. Ketika memperingatkan seseorang, Al-Quran hanya menyebutkan 2 nama. Yang pertama adalah Abu Lahab, ya. Atau ketika ingin memberikan pelajaran, memperingatkan tentang seseorang, atau ketika ingin memberikan pelajaran, faedah, ya. Al-Quran tidak menyebutkan nama kecuali 2 nama. Yang pertama Abu Lahab dalam surat Al-Lahab, yang kedua Zaid dalam surat Al-Ahzab. Disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebutkan nama ketika itu dalam surat itu faedahnya sangat besar. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia sangat celaka. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Ini mengandung faedah yang sangat besar. Di antara faedahnya adalah Allah benar-benar akan membela Nabi. Yang mana Abu Lahab sebelumnya itu mencela Nabi dengan menunjuk tangannya ke arah Nabi. Nabi mengumpulkan kaumnya di satu tempat. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Berdirilah Abu Lahab. Ya Muhammad tabban laka alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celaka engkau, sambil menunjuk ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian Allah menurunkan surat ini dengan menyebut nama Abu Lahab, menunjukkan bagaimana Allah itu benar-benar akan membela
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang mencela, sampai-sampai namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara faedah penyebutan nama Abu Lahab dalam surat ini menunjukkan akan kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang masuk Islam karena surat ini, surat Al-Lahab. Padahal dia baca Al-Quran itu dari awal, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus, dia tidak tersentuh hatinya. Tapi ketika membaca surat Al-Lahab, dia masuk Islam. Sudah ada? Iya. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali. Wala tuti kulla halafin mahin. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang suka bersumpah. Bersumpah itu disyariatkan, namun banyak bersumpah itu tercela. Ya. Bersumpah itu disyariatkan, namun banyak bersumpah itu adalah sesuatu yang tercela. Mahin dan hina. Mahin sebagian mengatakan hina, orang yang hina. Kaitan antara banyak bersumpah dengan hina ini sangat erat. Orang yang banyak bersumpah adalah orang yang terhina. Bagaimana bisa? Karena kalau orang yang dipercaya di tengah masyarakatnya, dia tidak butuh bersumpah ketika ingin mengatakan sesuatu. Gak butuh bersumpah. Tapi kalau orang yang sudah tidak dipercaya, dia akan sedikit-sedikit bersumpah supaya orang lain percaya. Ya. Benar tidak? Ini adalah hina. Yang kedua yang menunjukkan akan hinanya orang yang bersumpah, yang gemar bersumpah, yang sedikit-sedikit bersumpah adalah tidak adanya pengagungan terhadap Allah dalam hatinya. Sedikitnya rasa malu dia pada Allah. Kalau seandainya dia benar-benar mengagungkan Allah, dia tidak akan menjadikan Allah sebagai tameng dalam setiap perkataannya. La taj'alullaha urdatan li aymanikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mati. Nah. Tes. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum." Janganlah kalian menjadikan Allah itu sebagai tameng dalam setiap sumpah kalian. Sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan. Orang yang menjadikan Allah sebagai tameng dalam setiap sumpahnya, ya, dalam setiap perkataannya, ini menunjukkan sedikitnya dia dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sedikit mengagungkan Allah, akibatnya apa? Akibatnya akan terhina. Sebab utama seseorang itu mendapatkan kemuliaan adalah pengagungan dia terhadap Allah. Kunci seseorang itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan di tengah masyarakatnya adalah bagaimana pengagungan dia terhadap Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang yang beriman. Kalau dia kurang pengagungannya terhadap Allah, yang terjadi adalah kehinaan. Jadi antara banyak bersumpah dengan mahin, sifat yang disebutkan setelahnya, ini kaitannya sangat erat. Sebagian mengatakan mahin maknanya adalah dhaiful qalb, lemah hati. Lemah hati. Sebagian mengatakan mahin maknanya adalah fajir ajiz. Fajir itu adalah yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan kejahatan. Ya, dia banyak melakukan kejahatan dengan amalannya dan dengan lisannya. Itu fajir.
Ajiz adalah orang yang lemah, yang tidak bisa menimbulkan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Itu namanya ajiz, dia lemah. Bahkan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dia tidak bisa. Ya. Wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Hammaz itu adalah orang yang suka mencela dengan lisannya. Lihat, Allah menyebutkan semua ini dengan sighah mubalaghah, dengan bahasa majaz, apa dalam bahasa kita sighah mubalaghah itu hiperbola, ya, yang menunjukkan makna yang berlebih. Halaf, banyak bersumpah. Mahin, sangat terhina, sangat tercela. Hammaz, yang banyak mencela dengan lisannya. Ya. Ada kalimat yang mirip. Hammaz, lammaz dengan ghammaz. Hammaz, lammaz, ghammaz. Wailun likulli humazatin lumazah. Humazah ini adalah sifat, orangnya hammaz. Lumazah ini adalah perbuatan, orangnya lammaz. Ya, apa bedanya? Kalau hammaz itu adalah mencela dengan lisan. Hammaz mencela dengan lisan. Kalau lammaz itu mencela dengan perbuatan. Ya, misalkan dia melihat orang yang berjalannya tidak sempurna karena ada cacat, dia tiru-tiru gaya berjalannya. Ini adalah celaan dengan perbuatan. Ya, dia tidak mencela dengan lisan, namun dia mencela dengan perbuatannya. Atau dia melihat orang yang bicaranya tidak lancar, ya, gagap misalkan, kemudian dia tiru-tiru cara bicaranya. Ini juga adalah celaan dengan perbuatan. Sebagian mengatakan sebaliknya, hammaz itu mencela dengan perbuatan, sedangkan lammas mencela dengan lisan. Kalau ghammaz itu mencela dengan lirikan mata. Mencela dengan lirikan mata. Misalkan ada orang yang lewat, dia beri isyarat kepada temannya untuk melihat orang itu. Isyarat dengan matanya. Matanya melirik ke orang tersebut untuk mencela. Tujuannya dulu untuk mencela. Ini namanya ghammaz. Dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang kafir itu melewati orang mukmin, dia yataghamazun, saling memandang di antara mereka. Tujuannya adalah untuk mencela orang beriman dengan lirikan mata mereka. Nah, hammazin masya'in binamim, yang berjalan dengan namimah. Masya itu juga sighah mubalaghah, yang gemar berjalan dengan namimah. Maksudnya gemar mengadu domba. Karena namimah maknanya adalah menukilkan perkataan kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba, dengan tujuan merusak hubungan keduanya. Itu namanya namimah. Walaupun perkataan yang dia nukil itu benar. Ya, misalkan dia berkata, si fulan itu mengatakan begini tentang engkau. Ya, tujuannya adalah untuk mengadu domba di antara keduanya. Ini namanya namimah. Orang yang gemar melakukan ini dinamakan masya'in binamim, gemar berjalan dengan namimah. Apa bedanya namimah dengan ghibah? Tadi kita katakan namimah itu menukilkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud mengadu domba di antara keduanya, merusak hubungan di antara keduanya, walaupun yang dia nukil itu adalah hal yang benar, sesuai dengan kenyataan. Kalau ghibah sesuai dengan kenyataan apa tidak? Sesuai dengan kenyataan. Lalu apa bedanya antara namimah dengan ghibah? Nah, sahih. Kalau ghibah itu tidak ada niatan untuk mengadu domba, untuk merusak hubungan. Bisa jadi karena memang dia tidak suka kepada orang tersebut, kemudian dia ghibahi. Atau memang karena kebiasaan dia suka membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut. Masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Dia manna' ini juga sighah mubalaghah, hiperbola juga. Gemar mencegah kebaikan dari orang lain.
dia tidak mau memberikan kebaikan pada orang lain. Kebaikan di sini sifatnya umum. Setiap kebaikan, baik berupa harta, orang yang bakhil juga masuk di sini. Ya. Yang menahan hartanya tidak diberikan kepada orang lain, dia juga masuk pada manna'inul khair. Orang yang menyembunyikan ilmu juga demikian, karena ilmu juga berupa kebaikan. Orang yang tidak mau menolong orang lain dengan tenaganya, misalkan tidak mau membantu, juga termasuk manna'in lil khair. Jadi ini sifatnya umum. Lihat bagaimana kaitan antara sifat ini dengan sebelumnya. Mahin, orang yang tercela, dia tidak akan mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang hina, orang yang hina itu tidak akan mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya orang yang dermawan dalam bahasa Arab dinamakan karim. Maknanya adalah mulia. Orang mulia akan memberikan, gemar memberikan. Sedangkan orang yang hina, dia tidak akan mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan ketika mendapatkan kebaikan, kabarnya pun tidak akan disampaikan kepada orang lain. Benar tidak? Ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan hadiah misalkan dan yang lainnya, jangankan hadiahnya, jangankan rezekinya, jangankan hartanya, kabarnya pun ditutupi supaya tidak sampai kepada orang lain, supaya orang lain tidak minta. Tapi orang yang dermawan, orang yang karim, dia ketika mendapatkan kebaikan disampaikan kepada orang lain, kabarnya sampai dan kebaikannya juga sampai. Ya. Tapi kalau mendapatkan keburukan, dia tutup rapat-rapat. Ini orang yang karim. Adapun orang yang hina, ketika mendapatkan keburukan, kabarnya sampai kemana-mana supaya dapat bantuan. Ya. Lihat bagaimana kaitan antara mahin dengan manna'in lil khair. Hamazin, orang yang gemar mencela adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Seandainya dia menginginkan kebaikan kepada orang lain, dia tidak akan mencela orang lain sebagaimana dia tidak suka dicela. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mana ada orang yang suka dicela? Gak ada orang yang suka dicela. Ya. Masain binamim juga orang yang tidak gemar, kaitannya sangat erat dengan manna'inul khair. Masain binamim, orang yang gemar mengadu domba, itu adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dia tidak ingin saudaranya itu rukun. Dia tidak ingin orang lain itu damai. Makanya dia mengadu domba. Seharusnya seorang yang beriman itu membuat orang lain itu rukun. Bahkan ketika orang lain itu berselisih, dia akan membuatnya bersatu kembali walaupun dengan kebohongan. Karena kebohongan tidak boleh kecuali 3. Diizinkan ini. Bahkan dalam syariat diizinkan demi mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang beriman yang berselisih. Bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, orang beriman, itu diizinkan dalam syariat. La yahillul kadzib illa fi thalathah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, tidak halal berdusta kecuali dalam 3 hal. Salah satunya adalah untuk mendamaikan dua orang beriman yang berselisih. Namun orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi orang lain, dia tidak mau ini. Dia akan semakin mengadu domba. Mu'tadin athim, dia melampaui batas. Ini juga kaitannya sangat erat dengan sifat-sifat yang turunnya. Dia melampaui batas dalam keburukannya. Dalam ketika bermusuhan dia melampaui batas. Ya. Athim, banyak berdosa. Utullin, orang yang kaku lagi kasar. Dan ini bukan sifat orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Orang yang beriman, apabila imannya sempurna, dia akan berlaku lemah lembut kepada sesamanya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Lihat para sahabat, bagaimana
sikap para sahabat sesama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya yaitu para sahabatnya asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan penuh kasih sayang di antara mereka. Karena keimanan itulah yang membuat hati seorang itu lembut. Lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, orangnya keras, ya. Tapi setelah masuk Islam, bagaimana kelembutannya terhadap orang beriman. Iman itu membuat hati kita lembut. Iman itu yang membuat perilaku kita lembut. Kalau kita mengaku beriman, tapi perilaku kita tetap kasar, maka perlu dikoreksi tentang keimanan kita. Utullin ba'da dzalika zanim. Utullin sangat kasar dan kaku, dan setelah itu dia zanim. Zanim sebagian mengatakan al-masyhur fisar bisar, orang yang terkenal dengan keburukannya, orang yang terkenal dengan kejahatannya. Sebagian mengatakan zanim itu adalah multasik bi ghairi qaumihi wa huwa laisa minhum, orang yang tinggal di suatu kaum padahal dia tidak berasal dari kaum tersebut. Ya, orang yang tinggal di suatu tempat sedangkan dia tidak berasal di tempat tersebut. Lihat bagaimana pengaruhnya 9 akhlak ini terhadap kehancuran suatu umat. Tadi kita katakan apabila 9 akhlak ini sudah menyebar dalam suatu umat, suatu kaum, maka akan hancur. Orang yang suka mengadu domba, apa yang terjadi di suatu kaum yang suka mengadu domba? Atau dari awal ya, halaf, ketika orang di suatu tempat itu banyak yang gemar bersumpah, artinya masyarakat tersebut masyarakat yang tidak terpercaya, sehingga dia ketika ingin mengatakan sesuatu, dia butuh untuk bersumpah supaya orang lain percaya. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Artinya masyarakat tersebut adalah masyarakat yang tidak dipercaya, mahin, terhina, hamas, orang suka mencela. Ketika mencela sudah menyebar di mana-mana, itu artinya dia menjatuhkan martabat kemuliaan orang lain. Apa yang terjadi kalau kemuliaannya dijatuhkan, harga dirinya dijatuhkan? Hancur. Masain binamin, mengadu domba. Kalau mengadu domba sudah merajalela di satu tempat, hancur, semua akan bermusuhan. Ya, manna'in lil khair. Kalau semuanya tidak mau memberikan kebaikan, juga akan hancur. Ekonomi itu akan stabil kalau zakat itu dijalankan. Kalau setiap orang yang kaya itu berzakat, ekonomi akan stabil. Setiap orang yang kaya itu bersedekah membantu yang fakir, yang miskin, maka perekonomian di tempat tersebut akan stabil. Tapi kalau setiap orang yang kaya manna'un lil khair, mencegah hartanya, tidak mau memberikan kepada orang lain, hancur perekonomiannya. Mu'tadin athim, melampaui batas. Kalau semuanya melampaui batas juga akan hancur. Apa sebab dari semua sifat ini? 9 akhlak ini, apa sebabnya? Kenapa bisa terjadi? Bisa dimiliki oleh seorang? Angkana dzamalin wa banin, karena dia itu memiliki harta dan anak. Ini sebabnya. Hati-hati dengan harta, banyaknya harta dan banyaknya anak. Apabila salah dalam menyikapinya, maka salah dalam berakhlak, akhlaknya akan rusak. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Kalau kalian benar dalam menyikapinya, ya, maka luar biasa. Harta dan anak akan membantu kalian mendapatkan pahala kalau benar dalam menyikapinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Apa sebelumnya? Illa man atallaha biqalbin salim. Ada yang tahu ayat sebelumnya? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak-anak
kecuali yang datang dengan membawa hati yang selamat, baru anak dan hartanya bermanfaat. Ya. Kalau dia datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kezaliman, selamat dari kemaksiatan, baru harta dan anak-anaknya bermanfaat. Tapi kalau dia datang tanpa membawa hati yang selamat, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Jadi harta dan anak-anak itu bisa membantu kita mendapatkan pahala kebaikan yang banyak kalau kita menyikapinya dengan sikap yang benar, dan bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan yang besar kalau kita menyikapinya dengan sikap yang salah. Bisa membuat kita berakhlak dengan 9 akhlak ini. An kana dzamalin wa banin, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki harta dan anak-anak yang banyak. Orang Quraisy dahulu, siapa yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang lemah. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl, raja Romawi, siapa yang mengikuti Nabi ini? Apakah orang yang lemah ataukah orang yang terpandang di antara mereka? Kata Abu Sufyan, orang yang lemah dari kalangan fakir miskin, du'afa. Adapun orang yang terpandang tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau menerima dakwah Nabi kecuali yang sedikit. Mana Abu Jahal? Mana Al-Walid ibn Al-Mughirah? Mereka terpandang, yang banyak harta dan anak-anaknya. Mana Abu Lahab? Mana Utbah bin Rabi'ah? Dan banyak sekali Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah orang yang terpandang, orang kaya dan orang yang banyak anaknya. Ya, hati-hati dengan kemapanan, dengan banyak harta, dengan banyaknya anak. Ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla innal insana la yatgha." Ingatlah, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apa sebabnya? Ar-ra'ahu staghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup, serba mampu, dia melampaui batas. Dan ini nyata. Benar apa tidak? Kita saksikan ini. Orang yang banyak hartanya, yang kehidupannya mapan, dia melampaui batas. Tapi orang yang miskin, apa yang membuat dia melampaui batas? Ya, orang yang miskin gerakannya terbatas. Kalau mau bermaksiat pun maksiatnya terbatas. Ya, tapi kalau orang yang berharta, kalau mau bermaksiat, banyak sekali maksiat yang bisa dia lakukan. Orang yang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, kalau mau bermaksiat, banyak sekali maksiat yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang tidak punya kedudukan, bisa bermaksiat, namun maksiatnya terbatas. Lihat bagaimana kemapanan, kehidupan yang mewah, harta benda yang banyak bisa membuat orang itu melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sanasimuhu alal khurtum, kami akan tandai orang ini di hidungnya. Apa makna ini? Kami akan tandai di hidungnya. Kalau mushaf terjemahan diterjemahkan apa? Belalai, ya hidung. Ya belalai hidung kan? Kami akan tandai. Iya. Di situ diterjemahkan kami akan tandai, apa tidak? Kami akan tandai di hidungnya. Ini adalah kalimat kiasan atau kinayah. Maknanya adalah kami akan hinakan dia. Orang yang memiliki sifat-sifat ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersumpah, orang yang suka mencela, lihat bagaimana hinanya dia. Orang yang suka mengadu domba, orang yang bakhil, orang yang tidak mau memberikan harta, tidak mau sedekah, lihat bagaimana hinanya. Nanti kita akan membahas kisah dalam ayat setelahnya, bagaimana akibat dari orang yang bakhil. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, ini adalah kisah tentang orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah. Apa akibatnya? Hartanya hancur. Kata ulama, di antara sebab kehancuran harta, di antara sebab hinanya seorang adalah bakhil.
Ya, cepat atau lambat harta orang yang bakhil akan hancur. Sebaliknya orang dermawan hartanya akan tumbuh berkembang. Orang yang gemar bersedekah. Sanasimuhu alal khurtum, kami akan tandai hidungnya, maksudnya kami akan buat dia dalam kehinaan yang besar. Ya. Karena hidung anggota tubuh yang paling mulia di manusia itu bagian mana? Wajah. Iya kan? Bukan yang paling berharga. Kalau yang paling berharga adalah hati. Ya, karena tempat untuk menerima hidayah adalah hati. Tapi yang paling mulia adalah wajah. Yang paling mulia di wajah adalah hidung. Kalau hidungnya ditandai, dicoret, itu adalah menghina. Ya, merendahkannya dan menghinakannya. Kita, jangankan kita, badan kita, foto kita misalkan, foto kita coret wajahnya, ya, itu adalah bentuk penghinaan. Iya apa tidak? Tapi kalau foto kita bagian kaki yang dicoret, tidak masalah. Bukan merupakan penghinaan. Tapi kalau sampai wajah yang dicoret, maka ini adalah penghinaan. Ini baru foto. Bagaimana dengan badannya sendiri, wajahnya sendiri, hidungnya sendiri. Jadi kalimat ini sanasimu alal khurtum maknanya adalah kiasan, artinya kiasan yang maknanya adalah Allah akan menghinakan orang yang memiliki 9 sifat ini. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan apa tidak? Taib, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.